Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit terkait firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat ke-28 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, yang artinya kurang lebih sahabat, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah mati, tiada. Lalu Allah hidupkan dan kemudian Allah matikan dan kemudian Allah hidupkan kembali, dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Jadi kalau menurut ayat ini, kehidupan kita itu ada 4 fase. Yang pertama, tiada atau mati, dulunya tuh tiada. Lalu Allah ciptakan melalui proses sahabat. Proses alamiah buah cinta dari ayah ibu kita, maka lahirlah kita. Kita sekarang berada di fase kedua. Kita sebetulnya tidak hidup sahabat, tapi dihidupkan. Lalu siapa sebenarnya yang hidup? Jawabannya kita pasti tahu. Ya, yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Dan inilah yang membedakan antara pencipta dengan yang dicipta. Kalau pencipta, dia hidup kekal selama-lamanya, sedangkan yang dicipta, dia dihidupkan dan akan ada proses kematian. Dan setiap kita pasti akan mengalami yang namanya mati. Teringat sebuah syair yang sering dikumandangkan oleh orang-orang soleh terdahulu, yang diantara bait syairnya adalah sebagai berikut. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Berbakti kepada siapa? Pada sang pencipta tentunya. Sahabat sekalian, ketika ajal datang, maka hilang semua kenikmatan dunia. Orang yang paling mencintai diri kita sekalipun, begitu ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang rasa cintanya. Bahkan dekat dengan kita saja,
Mereka nggak berani karena kita sudah menjadi mayat. Dan nanti sahabat, tatkala kita memasuki kubur, alam barzah, alam penantian, yang akan mengantarkan kita ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama adalah harta kita. Yang kedua adalah keluarga kita. Dan yang ketiga amal kita. Yang pertama dan yang kedua akan kembali sahabat. Tidak ikut kita di dalam kubur. Ya tentunya tidak boleh ya, karena mereka masih hidup. Tapi yang akan setia menemani kita, yang nomor 3, yaitu amal. Jadi sahabat, kalau kita cinta kepada keluarga dan harta kita, maka lebih cintalah kepada amal kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai harta dan keluarga kita. Tidak. Tapi kita harus punya skala prioritas. Amal kita lebih kita cintai dari keduanya tadi. Bersyukur kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita terima amal jariahnya, ilmunya yang pernah kita ajarkan kepada orang lain merasa bermanfaat atas ilmu yang kita ajarkan, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Juga bersyukur juga kalau kita punya anak kita soleh, yang setiap saat, setiap waktu mendoakan kita, sehingga pahalanya pun terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Nah sahabat sekalian, rajin-rajinlah ingat akan kematian, karena kematian adalah niscaya dan pasti. Kita kadang hidup ini selalu pusing memikirkan yang belum pasti, tapi yang sudah pasti kadang kita tidak pikirkan. Kita coba ubah mindset kita bahwa kita harus memikirkan apa yang sudah menjadi kepastian. Karena perjalanan menuju kehidupan itu jauh lebih lama. Kita di alam barzah aja lama menunggu sahabat, sampai dunia ini benar-benar hancur, lalu nanti dibangkitkan, lama lagi diomel hisab, baru nanti sampai ke surga atau neraka. Kita berharap dengan amal kebaikan kita di dunia inilah tempatnya. Lakukanlah yang terbaik sahabat. Perbanyak amal saleh. Mengingat kematian bukan berarti kita menjadi lemah, tapi kita harus benar-benar menjaga setiap waktu yang diberikan agar kita bisa melakukan yang terbaik, beribadah yang terbaik, berkasih sayang kepada keluarga kita yang terbaik, bekerja yang terbaik, tidak curang, tidak sikut kiri kanan, tidak jilat atas injak yang bawah, karena semua ada yang menyaksikan dan pasti akan dibalas. Demikian sahabat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini nasihat khusus bagi diri sendiri, juga khusus bagi keluarga saya, juga bagi para sahabat yang mungkin bisa mengambil hikmahnya. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah, ambillah apa yang bisa menjadi pelajaran untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.